Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Arlin Nambahung. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali mengenai beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah manajemen bencana sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester. Berikut topik yang akan saya bahas adalah yang pertama, bencana dan manajemen bencana. Yang kedua, elemen sistem manajemen bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang keempat, komunikasi dalam bencana. Yang kelima, Rapid Health Assessment atau biasa disingkat RHA. Dan yang keenam, surveillance dalam penanggulangan bencana. Langsung saja yuk simak videonya. Sebagai pengantar mengenai bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ada 3 macam bencana. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa alam. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana ini diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Yang ketiga, bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia. Sebenarnya apa sih bencana itu? Bencana merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Ada beberapa jenis-jenis bencana yang meliputi bencana geologi. Contohnya terjadinya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan terjadinya gerakan tanah. Bencana hidrometeorologi seperti terjadinya banjir bandang, angin topan, dan kekeringan. Bencana biologi yang meliputi terjadinya pandemi, epidemi, penyakit tanaman, dan penyakit hewan. Bencana teknologi seperti terjadinya kecelakaan transportasi dan terjadinya kecelakaan di bidang industri. Bencana lingkungan seperti terjadinya kebakaran hutan dan pengundulan hutan. Kemudian yang berikutnya adalah bencana sosial seperti terjadinya konflik dan terorisme. Bencana merupakan kodrat alam atau takdir. Terjadinya bencana merupakan suatu musibah atau kecelakaan serta tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, pentingnya ada manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Ada 4 paradigma dalam manajemen bencana. Yang pertama, paradigma bantuan darurat. Ini difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat, seperti bantuan pangan, tempat penampungan, dan pelayanan kesehatan. Paradigma yang kedua yaitu paradigma mitigasi. Paradigma ini memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu atau masyarakat yang menimbulkan kerentanan terhadap bencana. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma pembangunan yang memfokuskan pada faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma pengurangan risiko, yaitu menganalisis risiko bencana berdasarkan ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kemampuan masyarakat. Materi yang berikutnya adalah elemen pendukung manajemen bencana. Ada beberapa elemen pendukung dalam manajemen bencana. Elemen manajemen yang pertama
yaitu kebijakan manajemen. Kebijakan sangat penting dan bukti komitmen pimpinan setempat terhadap penerapan manajemen bencana di lingkungan masing-masing. Elemen manajemen yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian risiko bencana. Risiko bencana itu meliputi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa nyaman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kesehatan masyarakat. Jika jenis dan skala bencana tidak diketahui, maka upaya penanggulangan akan sulit dilakukan dengan baik dan efektif. Karena itu, setiap organisasi atau kegiatan yang mengandung risiko bencananya tinggi wajib melakukan analisis risiko bencana atau yang biasa disingkat dengan ARISKANA. Elemen manajemen bencana yang ketiga yaitu perencanaan awal. Perencanaan awal itu meliputi strategi penanganan bencana, sumber daya yang tersedia dan yang diperlukan, serta organisasi yang diperlukan. Pada perencanaan awal akan membantu manajemen dalam merancang sistem manajemen bencana. Elemen manajemen yang keempat yaitu prosedur manajemen bencana. Prosedur manajemen bencana harus disiapkan dan ditetapkan untuk setiap tingkatan organisasi. Yang kelima, elemen organisasi dan tanggung jawab. Unsur komando yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh fungsi manajemen bencana yang ditetapkan. Elemen yang kelima, organisasi dan tanggung jawab. Unsur komando yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh fungsi manajemen bencana yang ditetapkan. Tim inti yang terdiri atas unsur penanggulangan, unsur penyelamatan dan evakuasi, dan unsur medis. Sementara untuk tim penunjang, yaitu yang menyediakan logistik, transportasi, keamanan, dan lain-lain. Elemen yang keenam yaitu sumber daya penanganan bencana. Sumber daya manusia yang meliputi tim penanggulangan, tim penyelamatan, tim medis, logistik, dan lain-lain, serta prasarana dan material, dan juga sumber daya finansial. Elemen manajemen yang ketujuh itu pembinaan dan pelatihan. Pelatihan yang diperlukan antara lain pemahaman mengenai manajemen risiko bencana, penanganan suatu bencana sesuai jenisnya, pengetahuan umum mengenai bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Elemen dalam manajemen yang terakhir yaitu inspeksi dan audit. Inspeksi itu merupakan suatu upaya pemeriksaan rutin atau berkala untuk memeriksa kesiapan penanganan bencana dalam organisasi baik sarana teknis maupun non-teknis sehingga dapat dilakukan perbaikan segera. Sementara audit merupakan suatu upaya untuk mengevaluasi penerapan manajemen bencana dalam suatu organisasi apakah sudah sesuai atau telah memenuhi persyaratan atau tolak ukur yang ditetapkan. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Seperti apa sih kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana? Mari dengar penjelasan berikut ini. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan kemampuan untuk memperkirakan, menanggapi, dan menghadapi dampak sebuah bencana. Kesiapsiagaan merupakan langkah penting ke arah mutu dan tanggung gugat yang baik. Ukuran kesiapsiagaan dan kemampuan sebuah kelompok masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu untuk yang pertama, meramalkan dan mengambil tindakan kewaspadaan terhadap bencana yang akan terjadi. Yang kedua, menanggapi dan menghadapi dampak bencana dengan cara mengatur dan memberikan bantuan secara cepat dan efektif. Partisipasi sangat penting pada setiap tahapan.
Lalu apakah contoh kegiatan kesiapsiagaan? Contoh kegiatan kesiapsiagaan yang pertama, membangun dan menguji sistem peringatan dini atau early warning system. Yang kedua, membuat rencana evakuasi. Yang ketiga, menyiapkan kebijakan-kebijakan. Yang keempat, membuat rencana-rencana operasional. Yang kelima, mengamankan sumber daya. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu komunikasi dalam bencana. Komunikasi berperan sebagai penghubung semua fase penanganan kegawat daruratan. Komunikasi dalam penanganan bencana memerlukan kerja tim dalam satu koordinasi, bukan kerja individu. Hal ini tidak mungkin berlangsung tanpa komunikasi. Komunikasi juga berperan dalam mengatur perorganisasian, tata hubungan kerja, dan mekanisme kerja, serta sumber daya dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah permasalahan komunikasi di Indonesia. Yang pertama, fasilitas komunikasi yang ada belum memadai. Yang kedua, fasilitas komunikasi umum tidak terjamin dari terjadinya bebas gangguan. Yang ketiga, toleransi minimal untuk pelayanan kasus emergensi bila terjadi hambatan komunikasi. Masalah akan timbul bila tidak ada komunikasi. Yang keempat, sulit memperkirakan apa yang terjadi, baik keadaan bencana, keadaan korban. Yang kelima, sulit melakukan koordinasi antara instansi. Yang keenam, dalam skala besar tidak dapat berkomunikasi baik secara regional, nasional, maupun internasional. Berikutnya materi yang kelima tentang Rapid Health Assessment atau biasa disingkat RHA. RHA merupakan rangkaian siklus manajemen kesehatan pada situasi bencana atau kedaruratan. Lalu siapakah yang termasuk dalam RHA? Yang termasuk dalam tim RHA adalah petugas medis, epidemiologis, dan sanitarian atau bagian kesehatan lingkungan. Fungsi dari RHA adalah untuk mendata area geografi yang terkena bencana, status sarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Berikutnya mendata mengenai ketersediaan air bersih, pangan, fasilitas sanitasi, dan kondisi tempat pengungsian. Kemudian fungsi dari RH ini juga untuk mengetahui kondisi rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, termasuk perlengkapannya seperti obat-obatan. Kemudian memperkirakan jumlah korban meninggal dan yang luka, lalu mengetahui kondisi sumber daya manusia kesehatan yang ada, memperkirakan jumlah pengungsi, dan juga menentukan endemisitas penyakit menular setempat. Lalu untuk mengetahui kondisi penyakit potensial KLB dan kecenderungannya, serta mengetahui kondisi lingkungan dan dapat menentukan jenis bantuan awal yang diperlukan segera. Untuk materi yang terakhir adalah mengenai surveillance dalam penanggulangan bencana. Surveillance adalah kegiatan analisis yang sistematis dan berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Peran surveillance yaitu pengendalian penyakit menular (KLB), mempelajari riwayat alamiah penyakit, gambaran klinis, dan epidemiologi sehingga dapat disusun program pencegahan dan penanggulangannya. Peran surveillance yang berikutnya yaitu mendapatkan data dasar penyakit,
dan faktor risiko sehingga dapat diteliti kemungkinan pencegahan dan penanggulangan dan program nantinya dapat dikembangkan. Lalu bagaimana cara membangun sistem surveillance? Cara membangun sistem surveillance dalam situasi bencana. Yang pertama, sistem sangat tergantung situasi bencana yang mana. Misalnya, situasi bencana gempa bumi, penyakit menular potensi wabah atau KLB, dan situasi bencana lainnya. Yang kedua, substansi sangat tergantung situasi bencana yang mana. Dan yang ketiga, proses surveillance berlaku umum, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, penyebarluasan informasi untuk respons secara dini. Sekian penjelasan 6 materi dari mata kuliah manajemen bencana dari saya. Jika ada salah kata selama pemaparan berlangsung, mohon dimaafkan. Terima kasih.